Memasuki pandangan umum. Silakan teman-teman tadi mengenai tanggapannya mengenai laporan kepengurusan, laporan pertanggungjawaban pengurus, juga laporan pertanggungjawaban pengawas. Silakan sebelum ketok palu karena memang itu ada wajib, ya kan. Biasanya mah kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan rame, ribut, rame gitu kan. Ya saya lihat kalau sekarang itu kayaknya kalem-kalem gitu kan. Iya. Wah, itu subjektif itu udah itu nggak objektif. Mangga silakan teman-teman. Kalau memang ada yang dipertanyakan, dikoreksi atau mungkin disanggah, ya memang kewajiban teman-teman semua sebagai wakil anggota. Udah abaikan dulu WA di pabrik yang ngomong kapan ESO dibagikan, abaikan dulu aja. Ini kita masih pandangan umum. Bagaimana teman-teman? Silakan. Jangan malu bertanya sesat di jalan, ntar ngomong ke anggota komplain nggak ditanyain. Bewok. Ya silakan Pak. Ya silakan Pak, yang meja belakang dulu. Oke, baik. Sebentar saya jawab dulu ya satu-satu. Kalau yang pertama dibuka di lampiran, di situ ada formulasi SAU. Lampiran itu paling belakang ada yang pertama lampirannya adalah mengenai SAU. Silahkan dibuka di situ. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka maka di situ ada perhitungan SHU. Yang pertama kita sesuai ketentuan ADART, SHU yang dibagikan kepada anggota adalah sebesar 52%. Sudah ada? 52% dari 2,197 miliar. Itu besarannya 1142. 1142. Nah itu SHU yang dibagikan ke anggota. Kemudian selanjutnya mengenai komposisi SHU yang dibagikan, ini saya bicara yang mengenai tahun sekarang ya. Komposisi yang dibagikan selanjutnya adalah yang pertama yang dihitung adalah SHU yang dibagi rata. SHU yang dibagi rata adalah SHU yang berdasarkan dari pendapatan catering, kemudian sekuritas, kemudian sewa kos ya. Nah, pendapatannya sebesar, sebentar saya lagi buka juga angkanya, tidak semua angka hafal saya ya. Dari total 608 juta itu dikali 52%-nya, maka muncul angka 316. Sudah ada angka 316 juta. Oke, di bawahnya, nah itu dibagi rata sebanyak 1654. 1649 orang. Oke, kemudian dikurangilah sisanya 1142 dikurangi 316, muncul angka 826. Nah 826 juta itu komposisi SHU-nya yaitu 45% itu mengenai permodalan, yaitu berasal dari simpanan wajib dan simpanan khusus. Jadi teman-teman punya simpanan wajib sama simpanan khusus berapa masing-masingnya, dibagi total simpanan khusus simpanan wajib satu koperasi secara keseluruhan, kemudian baru dikali angkanya, itu diambil 40%. 40% maksudnya dari 826 yaitu 372.006. Kemudian SHU simpan pinjam. Nah, pinjaman itu yang dijadikan SHU itu adalah pinjaman yang sudah dibayar. Jadi misalnya kalau 2022 teman-teman baru minjam di bulan September, maka SHU-nya yang dihitungkan adalah yang bulan Oktober, November, Desember, total cicilan yang sudah masuk berapa, dibagi dengan total cicilan yang diperoleh koperasi selama 1 tahun dari keseluruhan anggota yang pinjam. Nah itu komposisinya sebesar 40%, yaitu nilainya 330. Kemudian 15% terakhir adalah SHU dari belanja anggota. Nah sebenarnya yang untung itu yang 15% ini, karena apa? Pendapatan aktivitas atau operasional koperasi terhadap perusahaan itu yang mengenai misalnya kayak tadi suplai CSR atau kebutuhan misalnya GA, General Fair itu, nah itu nanti masuknya ke perdagangan retail. Itu SHU-nya sebesar 15%, itu bisa dihitung. Nah totalnya sama 1142.904.755. Kemudian di bawah contoh perhitungan SHU apabila kelipatannya 1 juta.
Kalau misal sampean semua punya simpanan khusus sama simpanan wajib di jumlah sebesar 1 juta, maka SAU-nya adalah sebesar 18.463. Nah, kalau misal sampean punya 5 juta tinggal dikali 5. Ya. Kemudian yang di bawah pinjaman sudah terbayar, sampean dalam tahun 2022 ini sudah bayar berapa? Kalau full 12 bulan maka total cicilan tersebut dibagi total cicilan yang diperoleh koperasi selama 1 tahun. Kemudian dikali SAU-nya tadi yang 330. Kemudian yang belanja toko itu juga ada hitungannya. Nah, dibandingkan dengan periode sebelumnya ya itu sebenarnya hanya pengalinya saja, Pak. Ya kalau sekarang kan pengalinya 2197. 2197 yang kemarin itu kan 2149. 2,149. Itu. Seperti itu, Pak, perubahannya, perbedaannya. Jadi bagaimana penjelasannya? Nah, makanya gini, Pak. Jadi maksudnya gini, supaya tahu detail mengenai perkoperasian, waktu acara ngopi bareng itu saya pikir itu waktunya sangat luas tuh, 2 jam bisa ngobrol, mau nanya SAU cara ngitungnya bagaimana, atau misalnya perhitungan yang belanja itu bagaimana, itu benar-benar tuh waktunya bisa kita apa namanya explore banget tuh mengenai koperasi gitu kan. Itu mengenai perhitungan SAU. Silakan, gimana Pak? Oke, terima kasih. Selanjutnya Kang, Pak Ustadz, Pak Ustadz Iwan. Biar lebih apa namanya lebih legal gitu Pak Ketua ya. Mungkin itu saja yang saya sarankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terlupakan, memang selama ini kita menganggap ID card itu sebagai kartu anggota ya kan. Oke, langsung disetujui aja kali ya, kita buat kartu anggota. Kayak semacam, kalau etol agak susah itu karena memang harus dengan mandiri hubungannya. Nanti kalau hubungan dengan bank lagi gimana lagi gitu kan. Tapi minimal kita pasti akan tahun ini program kerja ditambah lagi satu, membuat kartu anggota. Teman-teman setuju? Teman-teman setuju? Oke, ditambah ke Pak Eka, dicatat itu. Terima kasih masukannya. Yang lainnya mangga. Oke, Pak Imam. Oke, kalau Imam udah ngomong, Mamam ngikutin sebenarnya ya. Yaitu mekanisme belanja 50.000 sih harapannya sih nggak perlu 50.000 ya Mam ya. Saya sih harapannya ya tadi sebesar-besarnya aktivitas anggota itu ya di belanja retail. 50.000 itu nanti masuk ke kon, kebetulan programmer juga hadir Pak Warsono. Ini perkenalkan programmer kita, mohon Mas berdiri. Nah ini Pak Warsono, programmernya KKS aku. Jadi nanti ada belanja wajib 50.000. Jadi setiap dari pelapon misalnya foreman itu 2 juta. Nah nanti pasti akan langsung pertama dipotong 50.000. Nanti masuk di sistem ada khusus akun belanja wajib Mas. Belanja wajib 50.000. Nah nanti sebelum mengurangi saldo pelapon yang lain ketika bertransaksi di kasir, maka yang pertama dikurangi adalah yang 50.000. Kalau sebelum 50.000 habis itu tidak akan mengurangi saldo pelapon yang lainnya ya. Yang 50.000 itu kecuali kalau memang setelah habis atau lebih dari limit 50.000 maka akan mengurangi saldo pelapon yang lain. Itu teknis pertama. Kemudian yang kedua, kalau tidak habis ya akan akumulatif. Bulan berikutnya Januari misalnya kepake 30.000 masih ada 20.000 ya kan. Maka bulan Februari itu saldo awalnya adalah sebesar 70.000. Itu teknisnya, nanti di sistem KKS aku insya Allah di Androidnya kita cantumkan. Tapi harapannya ya jangan 50.000 dong belanjanya. Tadi dibilang minimal 500.000. Teman-teman tahu potensi belanja kalau 500.000 berapa keuntungannya? 500.000 dikali 1.600 orang berapa coba? 500.000 dikali 1.600 orang 800 juta. 800 juta kalau margin keuntungan dari perputaran retail itu 8%, berapa? 64 juta ya per bulan. Itu yang tidak pernah kita sadari. Ya sebenarnya sih kalau pengurus sadar, saya belanja lebih di koperasi itu jajan 5 juta dalam setahun tuh ada. Pak Usman lebih 6 juta, Pak Asep lebih 6 juta.
Pak Eka, Pak Tani, teman-teman anggota bagaimana? Saya tantang balik. Ya kalau bisa sekarang begini, kemarin itu yang belanja wajib, yang mendapatkan reward belanja 6 juta itu berapa Bu Is tahun 2021? 49 orang. Sekarang 110. Berarti ada naik 2 kali lipat, plus buat teman-teman. Harapannya ya kalau bisa bukan 110 orang tapi minimal 50% dari anggota ini bisa belanja di atas 6 juta. Ya kan? Kalau potensinya sebenarnya yang paling besar tuh retail teman-teman, karena perputarannya itu tiap hari, nggak kayak simpan pinjam. Kalau simpan pinjam suku bunga 1% flat itu ya mati 1% sebulan. 1 miliar hanya sebesar 10 juta mati. Tapi kalau retail 1 miliar itu putaran baliknya dalam 1 bulan itu berbolak-balik gitu. Itu lebih besar. Itu yang harus kita sadari. Tadi ingat pesannya Kang Merdi, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kebutuhannya teman-teman atau keluarga silahkan belanjanya di koperasi. Ya kan? Jadi jangan ditanya koperasi komplit kagak, yang pasti ada kebutuhannya di koperasi. Kayak tadi belanja odol, pasta gigi. Ada yang di koperasi beberapa paling di sini. Saya yakin Turyono nggak belanja pasta gigi di koperasi. Jajan apaan? Iya, itu. Jadi kita tanya yang hal-hal sepele dulu. Beli sabun cuci di koperasi enggak? Ya itu apa? Kebutuhan yang memang wajib untuk rumah tangga gitu ya, minimal belanja di koperasi dulu lah. Misalnya punya anak kecil, ada frozen food, ada yang supply di situ Pak Rikson. Iya kan? Koperasi untung, Pak Rikson juga untung. Berapa Pak Rikson? Mana orangnya itu? Giliran ditanya ngumpet abang. Ya. Enggak, maksudnya benar, memang harusnya kan teman-teman itu memang aktivitasnya di koperasi gitu kan. Ya kalau sekarang beli frozen foodnya masih di Alfamart, Indomart gitu kan. Ya sekarang di koperasi ada, harganya berapa sih, jauh beda, Rp1.000, Rp500, saya pikir enggak terlalu, ini sangat kompetitif kok beliau memberikan harga gitu kan, kenapa enggak? Lah kalau misalnya begini, koperasi mengambil untung dari satu barang 2.000, misalnya contohnya satu barang 2.000, itu baliknya kemana? SAU kan? Bapak Ibu kalau belanja di luar baliknya ke SAU enggak? Enggak. Ayolah kita gedein retailnya. Monggo pertanyaan selanjutnya silakan. Mangga Pak Suyadi silakan. Tes. Kalau bisa, kalau nggak ada kendala di pelaporan, kalau kemarin kan saya sedikit banyak tanya sama Bu Is, ada kendala di laporan di manual ya kemarin ya. Itu kalau bisa LPJ ini dibagi sehari sebelum rapat. Siap. Mungkin ada salah satu dua mungkin ya yang mau baca di rumah. Nah nanti pas LPJ kali aja mau ada masukan atau usulan. Ya kayak dulu lah kalau bisa. Siap. Ya mungkin itu aja masukan dari saya. Baik, terima kasih. Baik Pak Yadi, terima kasih. Jadi sebenarnya bukan tidak terkendala dengan laporan. Kalau laporan sih sekarang sudah auto generate, tidak terkendala. Terkendalanya adalah audit. Audit versus keinginan anggota untuk kapan nanya SAU turun gitu kan. Sebenarnya kalau bisa dibilang persiapan RAT sekarang adalah yang paling mepet. Teman-teman bayangkan letter of opinionnya KAP atau lembar pernyataan wajar tidak wajarnya laporan keuangan koperasi itu baru keluar hari Sabtu jam 10 pagi. Itu. Makanya dari awal sebenarnya rentang RAT itu kan saya bilang 23 sampai 26 ya kan diantaranya. Karena apa? Tadinya kalau misal tanggal 25 kita bikin laporan bisa kita kasih tanggal 23, teman-teman bisa baca dulu 25 RAT. Itu sebenarnya maksudnya. Tetapi pertama desakan dari anggota itu ya kalau nanya yang WA Japri pribadi mah kapan SAU udah gak bisa dihitung lah, belum teman-teman anggota juga gitu kan. Nah kemudian yang kedua itu ada masukan dari dinas bahwasanya dinas Dekopinda dan juga tadi Kang Merdi itu pada tanggal 25 itu ada perjalanan dinas ke Sumatera Utara yang tadi dibilang karena akan studi banding untuk pelaksanaan Harkopnas tingkat provinsi Jawa Barat tanggal nanti di bulan di tahun 2023 ini. Nah makanya
kan kita RAT itu wajib dihadiri oleh unsur pemerintah, unsur Dekopinda, ya kan? Nah, makanya beliau menyarankan kalau mau di atas tanggal 27, 28 ke sana, atau kalau mau lagi di sebelumnya. Saya bisa bayangkan kalau RAT diselenggarakan tanggal 28. Ya kan, digantung anggota bisa gitu. Ya kan, pasti pemikirannya udah, wah ini ada apa koperasi begitu kan. Padahal ya pertimbangan kita itu pertama eksternal audit, kemudian yang kedua tadi rekan-rekan dinas dan Dekopinda memang ada perjalanan dinas gitu kan. Makanya sebenarnya mepet banget Kang. Saya selesai laporan hari Minggu jam 4 dini hari. Ya, saya jam 4 dini hari Minggu itu baru kita fotokopi hari Minggu kemarin, selesai asar ya baru pagi tadi dibawa ke sini. Harapannya sih memang idealnya benar. Saya sangat mengapresiasi itu hal yang betul. Hal yang betul itu maksudnya apa? Itu bahwa laporan RAT itu tidak hanya dibaca di sini, tapi memang sebelumnya itu memang harus dikaji sama teman-teman supaya LPJ-nya berjalan maksimal gitu kan, tanya jawab, koreksi ataupun sanggahan bisa berjalan maksimal. Tapi next, teman-teman juga memberikan pemahaman kepada anggota bahwa pengurus tidak akan maju RAT kalau belum external audit selesai. Oke? Karena ternyata ada pemahaman yang keliru bahkan dari wakil anggota, udah ngapain sih external audit? Ya kalau mau ngoboy mah gak usah bikin laporan, gue RAT aja di Desember selesai, ya kan? Tapi kan semua ada tatanannya, ada aturan-aturan rule yang mengikat terhadap pengurus koperasi. Kalau memang belum di external audit, kalau belum dinyatakan ada keluar lembarnya bahwa laporan keuangan Koperasi Karyawan Surya Abadi PT Fajar Surya Wisesa tahun buku 2022 dinyatakan wajar tanpa catatan, wajar dengan catatan, tidak wajar dengan catatan, itu baru kita berani melakukan RAT. Karena apa? Kalau buat saya, kenapa saya tidak panjang lebar di sini mengenai laporan keuangan? Itu sudah ada statement eksternal audit kok. Sudah bukan kita lagi yang menilai, sudah bukan lagi pengawas yang menilai, tetapi sudah benar-benar lembaga independen yang memang paham mengenai laporan keuangan dan paham mengenai manajemen koperasi yang menilai di situ. Lembar pertama tinggal dilihat wajar dengan catatan atau wajar tanpa pengecualian. Kalau sudah wajar tanpa pengecualian ya itu sudah paling top ininya. Ini yang telepon jangan-jangan nalin SHU lagi nih. Tuh kan, iya bener nanya SHU. Udah biarin aja. Iya. Udah enggak, saya abaikan dulu karena memang ini rangkaian RAT ya memang harus ada pandangan umum dulu. Tidak boleh kita langsung ketok palu. Haram hukumnya. Oke? Silakan yang lainnya. Saya ketua. Mangga. Mohon izin. Oh, Pak Darno, silakan. Ya. Saya berpandangan untuk peningkatan pengenalan anggota ke KKSA yang di luar. Itu kan menurut saya itu enggak begitu berjalan ketua ya. Jadi untuk nanti pengenalannya anggota biar bisa belanja di luar, itu alangkah baiknya nanti misalkan belanja beras, minyak, gula itu diarahkan di luar aja. Karena apa? Mereka biar tahu bahwa kita punya KKSA yang ada di luar. Itu saja sih ketua. Yang untuk pertanggungjawaban saya rasa oke semua ya. Ya itu aja. Makasih. Oke, toko KKSA yang ada di Wisma. Ya sekarang jangan ngomong belanja minyak dulu, beras dulu, diajak ngopi aja susah kok. Iya kan? Iya Mbak. Bahkan saya stimulan pribadi saya nih ya, saya menginginkan teman-teman geliatnya supaya ngopi ngumpul di Wisma itu ngopinya, security itu sudah mendapatkan stimulan persip 100.000 tuh. Saya kasih dari duit pribadi Mbak, supaya apa teman-teman duduk di situ ngopi gitu loh. Enggak, damkar ada, damkar. Iya kan? Enggak, saya bukan bukan menghambur-hamburkan uang atau bukan berusaha show force atau enggak. Tapi saya pengen menyadarkan ini loh toko koperasi. Iya kan, teman-teman kan kalau ngopi di mana? Di depan warung itu kan, deretannya ada warung Pak Haji, warungnya Bang Anton, warungnya Bang Didi, ya kan, warungnya siapa di situ. Sekarang ngopi di situ sama ngopi di toko KKSA yang di Wisma. Bedanya apa? Kita dapat SHU loh. Dapat wifi gratis, ada kongguannya gratis di situ. Diajak ngopi aja susah. Ya kan? Nah, ini menjadi apa? Menjadi sekali lagi tolonglah menjadi perhatian kita semua. Kalau enggak dimulai, kayak contoh begini, contoh kecil. Dulu ketika kita bicara simpanan pensiun, dalam 1 tahun yang ikut simpanan pensiun cuma 7 orang, itu pun karyawan koperasi. Bayangin.
Ternyata kita sekarang sudah alhamdulillah sudah ada 111 orang. Berarti kan dimulai, saya pribadi mewajibkan pengurus, pengawas ikut simpanan pensiun. Alhamdulillah kita memberikan contoh dulu. Nah, nanti kita wajibkan wakil anggota simpanan pensiun. Jadi kalau disuruh nyimpan di koperasi itu jangan kerasa kayak dirampok gitu loh. Iya kan? Kenapa sih teman-teman istilahnya nggak berpikiran bukan perut untuk sekarang loh, tapi next. Kita masih punya anak atau mungkin yang butuh pendidikan gitu kan. Kenapa enggak kita berpikir pensiun sejahtera? Jangan ketika mau pensiun gitu kan, atau misal PHK dari pabrik, kita ke koperasi itu hitung-hitungan malah minus. Ya kan? Sedangkan kita masih punya masa depan. Percuma pelatihan MPP sedemikian kuatnya juga kalau memang teman-teman dia mindsetnya tidak dirubah. Pinjam di koperasi hak itu memang halal, silahkan, haknya anggota, tapi barengin juga nyimpennya gitu kan. Jangan plafon 2 juta mentoknya buat pinjaman semua. Ya kan, simpanan berjangka cepet doang gitu kan. Maaf nih saya bilang, bukan maaf, memang harusnya dipikir. Ya kan? Simpanan wajib kalau nggak dipaksain mah ogah tuh nyimpen. Ya kan, simpanan wajib 200.000, simpanan berjangka cepet, simpanan pensiun ntar dulu. Ya kan, kenapa? Ini pinjaman ketua pengen mentok dulu nih. Bahkan ada yang pengen di luar itu ada pinjaman fasilitas sampai Kang Gusman pusing. Ya kan, kenapa saya kasih disposisi atau kebijakan simpanan yang memang di luar pinjaman reguler ke Kang Gusman, karena beliau ketua serikat. Supaya apa? Kewajiban serikat juga mengedukasi teman-teman, ya kan? Sebagai salah satu tujuannya, ya udah saya kasih Kang Gusman. Kalau beliau kalau ngomel kan tega gitu kan, ngomel bener-bener ngomel, nggak bohongan. Kalau saya lihat orang udah melas-melas apalagi mewek udah bingung banget itu. Iya, enggak, memang itu memang jadi ini semua. Teman-teman, tapi masukan Mbah Darno tadi bener Mbah. Memang next kalau teman-teman sudah menyadari bahwa belanja sembako itu enakan di Wisma, ya udah nanti kita kumplitin. PR Bu Iswanti buat teman-teman. Tapi kalau udah dikumplitin nggak ada yang belanja, liatin aja saya kick balik nanti di rapat triwulanan. Oh bener, saya lihat, saya datanya saya lihat, yang belanja saya sebutin kalau perlu. Ya kan? Jadi maaf, budayakan jangan tidak menuntut, tapi budayakan juga sadar diri. Kita sudah berkontribusi apa terhadap koperasi. Bukan perkara ketuanya saya bilang. Koperasi itu kan tadi dibilang, koperasi itu bukan gedenya, tapi kalau aktivitas anggotanya minim, ya bohong. Itu bukan koperasi. Oke, selanjutnya, mangga. Ada lagi? Ada lagi? Ini palunya keburu hilang nih. Mau diambil sama yang itu tuh tadi pegawai hotel ini. Iya kan? Iya. Mangga silakan. Saya masih tunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Oke, kalau tidak ada, mohon perhatian. Karena selanjutnya tadi judul acara adalah penetapan hak SHU ya. Emang nggak seru kalau nggak ada Bang Rifaul, beneran dah. Iya, beneran. Udah Bang Rifaul tuh kalau biarpun salah dia tanyain, pokoknya mau bener mau salah pokoknya nanya gitu kan. Ribut pertama yang penting. Iya. Ya. Penghargaan wakil anggota nanti kita undang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap bismillah, laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2022, kemudian laporan pertanggungjawaban pengawas 2022 beserta satu kesatuan dalam buku laporan RAT Koperasi Karyawan Surya Abadi tahun 2022. Maka dengan ini pendapatan Koperasi Karyawan Surya Abadi PT Fajrul Services Tbk sebesar 2,197.893.760 miliar itu disetujui oleh anggota setelah disertai dengan beberapa pandangan umum. Maka dengan ini saya sebagai ketua koperasi menyampaikan hak SHU seperti apa yang tercantum dalam lampiran, dan juga nanti ada lampiran yang disampaikan kepada anggota, dinyatakan sah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.